Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildayanti Drus. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi sistem file. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membahas materi yang pertama. Materi pertama yaitu mengenai struktur sistem file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan di dalam secondary strong. Sistem file adalah metode penyimpanan dan pengorganisasian file untuk mempermudah proses pencarian dalam file pengaksesan. Sistem file terdiri dari 4. Yang pertama yaitu I/O control, yang kedua yaitu basic file system, yang ketiga yaitu file organization module, yang keempat yaitu logical file system. File control block adalah informasi mengenai sebuah file yang tersimpan pada struktur penyimpanan. VPS digunakan untuk mengimplementasikan berbagai sistem file dengan tipe yang berbeda. Materi kedua yaitu implementasi directory. Sistem directory berfungsi untuk memetakan nama file simbolik menjadi informasi untuk menemukan blok-blok file, menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data dan tabel hash. Yang pertama yaitu linear list atau daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Kelebihan yaitu mudah diterapkan dalam program, kekurangannya yaitu memakan waktu saat dieksekusi. Yang kedua yaitu tabel hash atau daftar linear dengan struktur data hash. Kelebihan yaitu mengurangi waktu pencarian directory, yang kekurangannya itu berukuran tetap. Materi ketiga yaitu metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alokasi berurutan atau continuous allocation, yang kedua yaitu alokasi berhubungan atau linked allocation, yang ketiga yaitu alokasi berindeks atau index allocation. Kinerja dari metode alokasi yang pertama yaitu continuous allocation, yaitu efisien untuk ke file kecil, mendukung akses secara langsung. Linked allocation yaitu mendukung akses secara sekuensial. Index allocation yaitu tergantung dari struktur indeks, ukuran file, dan posisi dari blok yang dibutuhkan. Materi keempat yaitu efisiensi penggunaan space pada disk. Untuk memperbaiki kinerja ada 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan pack cache, dan yang kedua yaitu menggunakan universal buffer cache. Materi kelima yaitu perbaikan atau disebut juga dengan recovery. Terbagi menjadi 2, yaitu pemeliharaan harus dijalankan untuk memastikan kegagalan sistem tidak akan terjadi pada saat kehilangan data atau saat tidak terjadi ketidakkonsistenan. Ada 2 jenis pemulihan. Yang pertama yaitu pengecekan kontinu, yaitu dengan menggunakan logging, yang kedua yaitu backup dan restore. Materi keenam yaitu sistem file log struktur. Sistem file log struktur mencatat setiap update dari file sistem sebagai transaksi. Semua transaksi ditulis dalam sebuah log. Transaksi dalam log ditulis secara asinkronus ke dalam file sistem. Ketika file sistem dimodifikasi, transaction dibuang dari log. Jika file sistem crash, semua sisa transaksi dalam log harus tetap dijaga. Hasil implementasinya disebut log-based transaction orientasi. Materi ketujuh yaitu NFS atau Network File System. NFS implementasi dan spesifikasi dari perangkat lunak untuk mengakses remote file melalui LAN atau WAN. Workstation yang saling berhubungan dipandang sebagai mesin independen dengan file system independen, memungkinkan sharing antara sistem file secara transparan. Desain untuk operasi pada lingkungan heterogen dari mesin. Sekian dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.